Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Aditya dan kok nggak bisa bicara? Bicara dong. Mungkin semuanya udah pada tahu sama saya. Saha. Tuh ada yang komen, wis Omi Mulia, hai sahabat Omi Mulia semuanya. Omi Mulia, jangan lupa ya berkunjung ke Omi Mulia juga. Nih, kali ini topik pembahasan kita soal asmara. Soalnya kan banyak yang request dan nge-DM soal asmara katanya nih. Nah, sedikitnya saya akan akan berbicara tentang asmara lah bersama teman saya ini yang selalu galau. Oh, iya, iya. Oke, boleh cerita tentang asmara Anda gimana? Untuk asmara mah ya hindari ngerokok aja, jadi nggak bisa asma gitu. Oh, Untuk kerannya enggak, canda. ayolah cerita sedikit tentang asmara, gimana perjalanan asmara. Kan asmara tuh ada manisnya, ada pahitnya. Nah, pahitnya dulu gimana? Jangan dulu manis. Untuk asmara saya pribadi, Percintaan. ya. Cinta pertama. Cinta pertama kumaha? Untuk cinta pertama saya waktu zaman SMP ya, Bray. SMP. Sama SMP. Ya kayak gitulah. Ya gimana? Sering bolak-balik ke A, si B, ke C, ke si C ke A, kayak gitulah. Cinta monyetnya gitu. Monyet dong. Kalau untuk itu ada yang di sana, ntar saya akan Mungkin interogasi juga. asmara yang agak berkesan itu di masa-masa SMA ya. Gimana sedikit cerita? Ya kayak gitulah. Itu gimana coba? Malu sama suaminya, untuk sekarang mah kan udah pada married. Oh, nggak apa-apa. Kita nggak mengkategorikan bahwa si dia. Jadi istilahnya si A si B aja gitu. Nggak apa-apa, sedikit cerita aja. Dulu perjalanan asmara yang pahitnya dulu apa? Diputusin pacar apa gimana? Bukan, Jadi yang sekitarnya gimana? Coba jelaskanlah sedikit-sedikit. Kalau rasain tuh pengalaman aku dalam asmara untuk pengalaman pahit ya. Pahitnya Kalau- gimana coba? Jelaskan. Kalau untuk masalah pahitnya itu dikesan untuk sekarang. Jadi saya itu belum bisa ngebahagiain pasangan dulu yang waktu Nih, masuk ke sebentar, dalam sebentar. kehidupan kita. Dulu pernah berangan-angan nggak hubungan sama si A misalkan? Jadi pengen hubungan langgeng terus ada cita-cita untuk merit gitu? Enggak. Oh, nggak ada gitu. Enggak ada. Oh, cinta monyet ya? Cinta monyet sama. Terus lanjutin lagi ya. Ke Mas Maimana tadi lupa lagi. Ya, istilahnya. Ya istilahnya intinya pengalaman pahitnya nggak bisa untuk membahagiakan orang yang pernah masuk dalam kehidupan aku gitu. Oh, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Jadi ketika kita menjalani hubungan, kita teh gak bisa membahagiain orang tersebut. Nah di kesana nanti pengalaman pahit bagi gua gitu. Pahit gitu. Pengalaman manisnya mungkin gue udah memberikan hal yang membahagiakan dia gitu, mereka. Ngerti Tapi nggak? dulu selama hubungan sama si dia gitu, ada nggak kejadian-kejadian unik, kejadian-kejadian menarik gitu? Ada kocak ketinggalan di Alfamart. Oh gitu? Iya. Kok bisa? Saking sibuknya untuk selingkuh dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar. Aduh. Neng sabar ya, yang dulu pernah hubungan, sabar. Jadi gue kayak gini, gue itu satu hari itu ketemuan hampir tiga cewek ya, tiga cewek. Kayak makan aja sehari 3 kali. Waktu itu gue jemput pulang sekolah ya. Oke. Pulang sekolah, yang keduanya pengen ketemuan di pulang kerja, dan dia tuh bentrok. Dan gue yang paling sayang itu yang pulang kerja gitu. Nah gue tuh pengen ketemu jam satuan lah, jam satu. Apa malam, subuh, sore, siang? Siang pulang sekolah. Siang kan? Gue jemput yang sekolah, dia tuh mau jajan ke Alfamart, nah gue buru-buru. Oh gitu. Gue tinggal dulu bentar sampai ternyata sama yang kedua gitu. Jadi yang gue jemput itu ketinggalan di Alfamart tuh. Lucu banget. Sadis bro, gila. Wah, pokoknya. Gue nggak sanggup jadi pacarnya dia, aduh sadis. Nah Tapi sekarang, untuk sekarang gue belajar untuk setia lah. amin. Mudah-mudahan kita saling bantu dia, doakan ya. Mudah-mudahan jadi yang terbaik bro. Amin. Nah sekarang pengalaman manisnya, manis. Mainisnya ya kayak gitulah. Intinya untuk sekarang saling membahagiakan satu sama lain sih ini. Kayak gitu. Dengan cara gimana membahagiakannya?
dengan cara memberikan Sama Pak Boy. Luar biasa. enggak, bukan kayak gitu. Membahagiakan itu kita memberikan saling kenyamanan sih. Kenyamanan. Dan satu sama lain kita menjaga hati, intinya kayak gitu. Wih, mantap. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan sekarang tambah lebih baik lagi dari pengalaman yang dulu ya. Pengalaman yang dulu itu harus kita jadikan pelajaran aja. Iya. Kita ambil segi positifnya aja ya. Oke, Bro. Nah, Mantap. nah, yang sekarang ini yang kedua, saya akan panggil teman saya juga. Ini seputar asmara. Tahu nggak siapa namanya? Siapa nggak tahu? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu saya juga. Yang jelas dia Kita panggil kau. Ini dia nggak tahu. Bentar dulu nih orangnya nih. Nah, Oh iya, siap. Saat Junaid. siapa? Junaid. Oh, Junaid. Junaid. Kita panggilkan Abdul. Abdul lagi. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya akan panggil teman saya yang satu lagi. Siap. Oke, terima kasih. Sukses Ya. buat channelnya. Oke. Interogasi semuanya. Oke. Yes, mantap. Bye. Oke. Oke, buat yang selanjutnya saya akan panggil teman saya juga, dan saya juga belum tahu kalau soal asmara ya. Taunya saya sih dia tuh kontennya lucu pokoknya. Nah, yang sekarang asmara, pengen tahu saya. Kita panggil Kak. Tadadadadada. Abdul. Ternyata ini dia Febi Ono. Sudah Ya. tidak asing lagi di konten saya dia. Ya. Gimana Feb? Gini aja lah. Oh ya, Baik. alhamdulillah baik. Gimana Kang Ari? Sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak salah kemarin kita juga ketemu ya. Kapan? Kemarin pokoknya. Lusanya kemarin. Iya rasanya kemarin. Pokoknya nanti semua anak-anak apa kesini? Naik motor? Naik motor. Berisik dong di rumah. Iya. Aduh. Oke Kang Febi, ini Siap. kan sekarang pembahasannya topiknya soal asmara percintaan lah. Asmara. Iya. Kita pengen tahu lah Kang Febi zaman-zaman sekolah atau zaman-zaman apa mengenal soal cewek. Istrinya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Itu kan masa lalu. Sekarang kan yang udah-udah. Maaf ya, si A mau diinterogasi dulu. Siap. Oke, silakan lanjutkan. Kalau soal percintaan sih dulu juga sama kayak Kang Omi ya yang tadi. Masih cinta-cinta monyet. Pas awal sih kelas 6 SD. Wih, Percaya bro, kelas 6 SD. gila. Kalau dulu masih lagi masa-masanya dicomblangin sama teman-teman. Kalau misalkan kita lagi duduk berdua, dia ada-adahin, ada. Gitulah. Terus yang paling ngocak itu dulu kan saya zaman-zamannya film My Heart, tahu nggak? Wih, tahu lah. Yang Siapa pemerannya tuh? Ada si Irwan Syah, Sama siapa? ada Nana Jubir, Yang jubir. terus si Aca, Si Aca, si Abdul dan si si Abdul, Mu. si Mu ayah jarinya. Ya itu. Kalau dari musik sih disebutnya influence ya. Oh, iya. Cinta gue tuh kayaknya nge-influence ke film My Heart tuh. Luar biasa. Dulu kan gue suka kumpul-kumpul sama teman-teman di belakang sekolah di SD, di tepatnya di UPI. Bukan kisah kasih di sekolah? Bukan. Oh, bukan. Kumpul-kumpul di sekolah ini, Bang. Kuburan bang. Jadi gini, pas pertamanya dicomblangin, cenah nanti pulang sekolah ngumpulnya tuh di pohon anu. Kan kalau di film My Heart tuh ada pohon cinta ya. Ya, Kalau pohon cecenet gitu. bukan cecenet. Kalau kan di film My Heart tuh film pohon cinta tuh ada pohon gede, terus ada rumahnya ya. Oh, Nah, iya. kalau saya mah di minimalis. Minimalis. Jadi Gimana? pohon cinta itu beneran loh. Jadi tangkal beringin bro. Beringin. Serem beringin mah tuh. Asli itu tangkal beringin. Terus saking supportnya buat temen-temen dulu bawa tip X. Oh. Ditulisin PC. Oh, kalau zaman-zaman Goblok banget. di TV sih pakai pisau. Iya, oh ya diukir ya. Oh, diukir. Ini pakai tipe gitu. Iya, kalau gue mah pakai tip X itu tulisin PC terus pakai emot lope gitulah kayak dulu mah kayak Febi, Lope, Anita. Is. Ini gue masih kenal namanya si Anita Puspitasari. Itu cinta pertama gue ya waktu kelas 6 SD, Bro. Saya dulu. Maaf bodo amat. Saya dulu. Hah? Saya dulu. Saya hai. Jangan deh, kasihan. Saya Nanti hai. dia nonton. Oke, lanjut, Feb. Yuk. Nih, pengalaman manis dan pahit. Nah, sekarang saya mau nanya pengalaman pahitnya apa waktu dulu zaman percintaan. Pengalaman pahit dulu sih emang pertamanya saya dari segi materi ya Kang. Kalau dulu kan masih zamannya suka apa? Kalau nggak salah mah dulu teh suka main Tamagotchi, tahu gak Tamagotchi? Iya, tahu. Game-game yang segede gini lah. game itulah. Kalau dulu kan mantan saya dulu yang cinta pertama itu kan suka main Tamagotchi. Kebetulan entah tahu kenapa ya, pas saya mau ngasih Tamagotchi kebetulan kan saya belum punya uang. Nah ada teman gue tuh yang punya Tamagotchi, ya malah pacaran sama dia. Waduh, Nggak ngerti saya juga tuh bang tuh. waduh, bahaya itu. Padahal kan saya gimana dasar budaknya.
Ayeuna boga Tamagotchi. Jadi resepnya kasih itu, orang ditinggalkeun. Tapi da anggaran misalkan namun keur ketemu dicomblangkeun diadeuh-adeuh gitulah. Jadi intinya mah nya ada lompat kana materi bro, materi aya pasti diudag nu aya meureun dasar cinta. Tapi kalau sekarang mah ya, kalau misalkan zaman sekarang materi mah gampang, kita kan kerja bisa. Iya. Kalau dulu kan kita masih sama orang tua kan ya, jadi nggak enak juga lah kita ya. Tapi kan gue juga dulu nggak terlalu dimanja juga sama orang tua sih. Dulu makan gue waktu zaman sekolah SD tuh bakal jajan sekolah cuman 2.000. 2000? 2.000. Tahun berapa sih dulu sekolahnya? Kalau gue 2006. Itu SMP, SMA? SD. Oh, SD. SD masih SD. Oh, 2006. Bakal 2.000. Emang sih dari rumah deket juga, cuman nggak masih kurang lah. Kurang lah ya. 2.000 jajan apaan kan paling jajan gorengan, tahu udah beres. Habis nyementaan ke batur. Bagilah cenah. Pernah nggak uang SPP dibawa? SD mah nggak ada SPP bro, kan masih pakai bos. Oh iya, iya. Waktu zaman saya yang ada itu. Anjir. Kalau zaman sekolah SMA, SMP ada nggak? Kalau SMP sih saya jarang sih, soalnya kan SMP mah saya bager lah disebutnya. Alhamdulillah. Bager. Mudah-mudahan sekarang bagerna nurun gitu ya. Ya, Top amin. pokoknya mah. Nah sekarang pengalaman manisnya. Tadi pahit. Gimana sih? Manis pahit. Manis. Jadi sekarang pengalaman manisnya gimana dulu? Oh, tadi kan pahit ya. Ya tadi Sekarang pahit, sekarang manis. Kalau ya gak jauh kayak Kang Omi tadi kan bisa gimana ya? Lah ngerti meureun budak zaman baheula mah. Nah kitu lah intina mah. Ya gitu teh kumaha. ya. Cuman kan teu kaluar tina batas cuma semi-semi. Naon tah semi teh kalau? Semi final main bal. Oh benar. Ada anak muda zaman baheula lagi apal meureun. Iya, pasti ngerti lah pokoknya. Tapi Cuma nggak terlaluan juga sih. sempat nggak dari pengalaman manis dan pahit ada yang paling berkesan gitu? Berkesan ya dulu sempat sih pacaran sama yang terakhir ya. Dulu? Nah, dulu teh pas zaman SMA saya pernah hubungan lama sih sekitar 5 tahunan lah, hampir genep tahun. Wah lama banget ya 5 tahun. Lamun nyecil perum mah orang kesunas bro atau sumpah halus perum lagi. Bangga saya perum naon dah? Perum cinta gitu. Perum cinta. Nah dulu hubungan sampai 5 sampai 6 tahunan lah. Ya qadarullah mungkin bukan jodoh. Ya udah, cuman gara-gara hal sepele, salah paham. Ya udahlah. Jadi mau hubungan kita berapa tahun, berapa bulan Iya. itu nggak jadi jaminan ya bro ya. Jadi jaminan. Jadi intinya mau hubungan 2 tahun 3 tahun kalau bukan jodoh ya udah gimana lagi gitu. Nih gue mau apa disebutnya, mau kalau Sundanya tuh nggak wanti-wanti ya buat anak-anak sekarang kalau Ya, mau ya. kalau mau hubungan yang lama tuh jangan apa, khususnya buat cewek nih, kalau ke cowok tuh jangan ngarep-ngarep apa hubungan lama sayang atau gimana tapi cewek tuh butuh kepastian bro. Terus buat cowok nih ya, jangan terlalu anteng lah kalau dalam hubungan tuh. Si cewek tuh pasti nungguin kapan sih lu minang gue, kapan sih lu bawa orang tua ke rumah gue, itu pasti diperhatiin. Terus yang selanjutnya kalau hubungan lama tuh banyak dosa loh bro. Yang pertama kita kan ya dosa kayak pandangan mata, terus sentuh-sentuhan kan bukan muhrim, itu dosa juga. Benar-benar. Gimana kalau orang tua kita udah nggak ada, terus lihat anaknya zina? Aduh. Itu di alam baka tuh jangan salah loh, disiksa bro. Ini buat gambaran apa gimana ya, buat cerminan gue pribadi gitu. Saya kan kebetulan ibu udah meninggal. Dulu waktu pas pacaran kita kan masih ngejar ego ya, ngejar nafsu gitulah. Buat apa sih nggak mikir pas gue lagi pacaran sama cewek tuh ibu gue gimana di sana gitu kan. Nah setelah ya udah lama hubungan, ya udah saya belajar dari masa lalu saya, dan alhamdulillah ini hubungan cinta gue unik loh bro. Gimana coba cerita? 6 tahun ya gak jadinya sama yang 3 bulan. Wih, kok bisa begitu? Ceritakan Kan dong. itu kodarullahnya. Kodarullah itu misteri bro. Ya pertama kan gue udah putus sama yang mantan ya, yang terakhir. Ketemu sama istri gue yang ini, yang dulu tuh kan dia mungkin ya istri gue suka merhatiin sosmed gue juga dulu. Kan dulu gue postingin foto tunangan sama mantan gue, foto pas lagi jalan-jalan, makan-makan. Terus kan udah putus gue pan otomatis gue hapusin tuh foto-foto. Betul. Terus tuh istri gue nanya kemana tuh gini. Ya gue bilang aja udahan gini. Itu Nah, pas setelah nikah nanya-nanyanya kayak gitu? belum. Oh, pas Itu kan bridge-nya, jembatannya pas hubungan gue sama istri gue. Nah pas itu ayah laki makar galaunya, ayah awet yang gak seorang teh pelarian. Dan orang saya juga niatnya sih sama cewek gue tuh cuman pelarian doang ke istri gue. Ini terus terang gue
cuman pelarian doang, cuman ya qadarullah, alhamdulillah mungkin ini jodohnya gue, ini ya qadarulahnya gue. Alhamdulillah jadi pas pertama ketemu tuh sesudah lebaran, main, udah. Yang kedua kalinya gue langsung ke rumah istri gue. Oke. Diketemuin sama orang tuanya dia, kata cewek gue gini, nih mah ini yang mau serius sama Neng. Gue juga loh, serius apaan nih gitu kan. Serius Ya udah, serius Ben. Anjing. Nah, terus abis itu, oh iya mangga, cenah di sana kan ada udah ngasih lampu hijau. Ya udahlah gue bilang sama orang tua gue, Pak, Dede. Ntar dulu, rumahnya dekat jalan raya gitu, ada lampu hijau segala. Enggak, clear. Weng serius deh ke. Biar gimana gitu. Dolap dulu. Kalau Gus, Lanjut ya. siap. Ya pas habis beres, gue bilang sama bapak gue, Pak, Dede mau nikah. Nikah jeung saha sana. Kaget pasti orang tua kaget. Ada anyar putusnya, anyar mendeuk masalah, jolah yang kawin. Wah. Nikah jeung saha? Bisa teh bener deui kayak kira ceurik deui. Emang sih saya lebay. Oh, nangis? Sumpah, soal cinta masa juga bisa ceurik, Bro. Ya, pastilah. Jadi cowok tatuan tuh gak nentuin kalau masa cinta tuh gak bisa nangis, bisa, Bro. Justru kalau menurut gue sih dibandingin lebaynya cewek sama cowok tuh lebay kena cowok, Bro. Oh gitu? Cuman cowok mah gak bisa ngungkapin langsung visual kayak nangis, enggak, Bro. Kalau cowok tuh depan cewek kayak yang kuat, kayak yang egois, padahal kalau di rumah tuh mewek. Gue yakin lu semua pada mewek. Yang pernah nangis Pasti. sama cewek ngaku siapa? Pasti. Terus gimana lagi? Nah, kata bapak gue teh, ya udahlah sok bapak mau nututin dia aja, misalkan kalau dia mau yang terbaik, yang mangga, bapak mau support. Nah, yang ketiga kalinya, yang ketiganya gue datang ke rumah cewek. Sama cewek datang ke rumah gue. Yang cewek sama keluarganya, Langsung sama keluarga? Langsung gue. Mantap. Ya, saya juga berpikir, wah kok gini ya, kok nggak kayak hubungan gue yang sebelumnya gitu kan. Kalau hubungan dulu mah kan kayak yang nggak dikasih jalan sama orang tua aku, sama orang tua mantan aku, kayak yang susah gitu mau ketemu. Kok ini mah enggak, Bro, langsung spontan aja gitu, kayak yang dikasih jalur sama Gusti. Udah beres ketemu, langsung ya bapak gue juga butuh kepastiannya, ini maksudnya kedatangannya ke rumah mau apa gini. Nah, kebetulan kan saya sempat ngomong seucap dua ucap ke mertua gue. Ya udah Pak, main ke rumah saya, kita tentuin aja tanggalnya. Ya udah kan dari keluarga cewek saja, udah yuk kita datang aja ke sana. Langsung ini. Habis dipertemuin, terus ya inti nama nentuin tanggal. Beres, udah fix, misalkan dulu tuh kalau nggak salah tanggal 13 Desember fix. Nah ini yang paling gue yang paling gue bingung juga ya, namanya kamu niat baik, itikat baik ya, pasti ada ujiannya, Bro. Apa ujiannya? Dulu kan gue udah sempat nentuin tanggal sama cewek gue, udah fix ya, keluarga cewek juga udah nyiapin segala rupanya buat pernikahan gue sama istri gue. Cuman yang paling gobloknya gue ini kan, namanya juga cowok ya, sempat sih deket sama cewek. Entah tahu kenapa itu mau bayangin, Bro, mau 3 hari mau nikah, gue tuh dekat sama cewek. Lu bayangin tuh 3 hari menjelang hari H, sempat gue mau ngebatalin tuh. Gue itu sih nggak langsung ngomong ke orang tua, ke mertua gue ya. Gue bilang ke istri gue, aja kita ketemu aja nih, ada omongin, hanya mau ada yang ngobrolin gitu. Emang cewek gue mah nggak ada merasa atau apa-apa ya, ketemu aja. Langsung gue spontan, udah lah yang gitu mah, nyampe di sini aja, mau udahan gini aja. Kak cewek gue langsung nangis, kenapa gini, emang salah aku apa gini. Iya dah, dulu mah gue gini, gimana ya, dah abang lalakinya. Lamun aya nu leuwih geulis hayang, aya nu geulis bohai hayang. Tapi da tak eta sahana nafsu teh. Nafsunya yang cantik yang bohai belum tentu bisa sayang sama diri kita sendiri loh. Gimana kita kalau amit-amit ya kena musibah, itu belum tentu bisa sayang terus sama gue. Nah, itu dengerin. Ini jadi bukan soal cantik buahnya, Bro ya, kalau urusan cinta apalagi rumah tangga yang maunya 1 kali seumur hidup. Kalau cinta itu menurut gue sih fisik lah, jangan di nomor berapa sekian, yang pentingnya ke kita, Bro, sayangnya ke kita. Ya kayak tadi kan bilang mana kita dapat musibah ya, amit-amit, misalkan usaha kita hancur, uang kita habis, atau kita kena penyakit, kan belum tentu itu bisa ngurus kita. Nah gitu. Jadi ini buat cowok semua, buat cewek juga, kalau milih pasangan tuh jangan karena dia cakep, jangan karena dia mapan gimana-gimananya. Kalau rezeki mah insya Allah ngikutin, Bro. Ya itulah sekitar cerita cinta gue mah. Nggak banyak kok.
Yang banyak mah kuota. Kuota naon tak? Kuota internet lah, Bro. Nah, barusan kan kita sudah mendengarkan curhatan dari Feby Onoy. Nah, perjalanan cintanya seperti itu. Pokoknya ini buat ini kasih ini dong buat anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi jangan sampai lah kalau bercinta itu lupa waktu sama lupa batasan lah. Lupa Coba, diri. Ya, Ya, kasih intinya kayak gue yang tadi bilang, kalau pacaran tuh yang pertama jangan ngejar nafsu, Bro. Cilaka loh. celaka ya. Kalau ngejar nafsu nantinya celaka, imbasnya juga pasti ke diri kita sendiri sama orang tua. Kasihan, Bro, sama orang tua. Nah, intinya malah pacaran mah sewajarnya aja. Kalau mempunyai tekad baik ya samperin ke orang tua. Oke. Kenalin sama orang tua. Jangan ketemuan jangan disebutnya backstreet, pacaran di belakang ya. Iya. Tahu-tahunya dung. Belakang layar belakang apa ini? Belakang layar. Jangan lah. Pokoknya kalau misalkan kalian udah merasa si A nya cocok, si B nya cocok, ya udahlah, tunggu apa lagi, bener nggak? Daripada nantinya menyesal. terus. Apalagi kan nikah itu seumur hidup sekali ya. Nah itu, Malu loh kalau misalkan amit-amit ya cerai atau gimana, itu malu loh. jangan, pokoknya jangan sampai terjadi lah. Mm-mm. Nah oke, cukup sekian barangkali ya dari Feby Onoy. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kalian yang nonton juga ada ininya lah, intinya. Jodohnya dipermudah, rezekinya dipermudah. dihalalkan juga. Amin, amin, amin. Pokoknya segalanya digampangkan dan dimudahkan lah pokoknya. Amin. Oke, Pep, terima kasih. Thank you ya sudah ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya. Mudah-mudahan Pepi rezekinya semakin lancar. Amin, sabang Nah, suma. mungkin ini yang terakhir ya, saya juga akan sedikit bercerita tentang saya juga gimana. Soalnya kan banyak yang request juga pengalaman saya gimana, ya nanti saya akan sedikit ceritalah. Ada pokoknya. Tapi kalian yang mendengarkan please tonton sampai selesai biar nggak gagal fokus, intinya gitu ya. Intinya biar dapet view. Iya sih itu nomor 4 pokoknya. Nomor 4 ya. Tapi diusahain ya. Diusahain pokoknya. harus sampai selesai ya pokoknya. Nah, itulah. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya. Saya juga akan menceritakan pengalaman saya soal percintaan. Soalnya kan tidak etis juga kan. Tadi teman-teman saya udah saya interogasi, tapi nggak apa-apa lah, saya diinterogasi sama diri sendiri aja. Banyak yang nanya sama saya, Bang, jomblo apa single? Jomblo sama single tuh masih sama-sama itu, bener nggak Pep? Sama sakit. Sama-sama satu jenis gitu. Jomblo, single, ya itu masih satu produk gitu. Kalau dalam apa namanya ya masih satu produk lah. Saya punya pengalaman yang kalau menurut saya sih luar biasa sekali ya. Saya pernah hubungan lama, lumayan lah, 7 tahun nggak tahu 6 tahun ya. Emang sih dari awal saya udah punya prinsip. Nah, prinsipnya itu seperti ini, jadi udah punya planning lah bahwa tahun segini bulan ini, nah saya akan mau melaksanakan pernikahan. Nah, terus di samping itu tapi kenapa gitu hubungan saya tiba-tiba aja kandas tanpa alasan yang tidak pasti gitu. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa saya bisa seperti itu? Bingung kan? Nah, saya mau nanya sama kalian pernah nggak hubungan lama tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan hubungan kalian langsung terputus? Entah karena apa, entah sebab apa, tiba-tiba terputus. Pernah nggak? Kalau yang misalkan pernah, silakan jawab di kolom komentar. Nah, dulu saya ketika putus, yang namanya juga putus ya, jadi gimana ya, si perasaan tuh galau nggak jelas lah intinya. Jadi apa yang mau kita lakuin tuh benar-benar sulit, susah, harus gimana dan bagaimana. Saya bingung waktu itu, jadi nggak tahu harus gimana gitu. Jadi ngerasa sendiri lah pokoknya. Jadi semakin jauh sama teman, jauh sama apalagi sama wanita, sama keluarga. Tapi di situ alhamdulillah dengan cara saya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya intinya berdoa, terus meminta petunjuk. Jadi supaya yang namanya galau itu atau apa, jadi semakin agak berkurang lah. Nah, dari situ ada hikmahnya juga.
Tapi saya tidak menyesal. Dulu pernah putus hubungan lama, tiba-tiba putus di tengah-tengah, tapi saya tidak menyesal. Yang mungkin itu bukan jodoh saya dan bukan yang terbaik buat saya. Tapi saya selalu mendoakan kok buat siapa aja yang pernah jadi pasangan saya. Ya mudah-mudahan kalian juga sama lah sukses. Dan apabila kalau misalkan saya punya kesalahan dulu sama kalian semua, saya mohon maaf. Nah jadi gimana ya? Ini ada apa namanya? Ada kata-kata mutiara. Akan rugi jika seorang wanita melepas pria yang sudah lama bersamanya hanya demi pria yang baru. Nah, jangan seperti itu, bro. Saya nggak setuju. Mendingan kalian kalau misalkan udah hubungan lama, segerakanlah menikah. Apa yang tadi teman saya obrolkan ke Biono, langsung segera menikah aja daripada nantinya mengundang jinah atau apalah. Mendingan langsung segerakan aja. Kalau misalkan udah klop, udah ini keluarga, bilang mendingan seperti itu aja. Yang mungkin sedikit saja perbincangan saya, mungkin next time bakal saya bahas lagi, insya Allah. Pokoknya, nah buat kalian kalau ada yang mau request silahkan kirim ke Instagram saya, Ari Aditya Official. Oke, bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kada, dia gopur telepon. Halo, iya, kirim duit sana, sambal konten pining pebi. Oke, buat selanjutnya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Ya, kalau gitu sekian aja. Jangan lupa juga di subscribe juga channelnya Kang Ari Official dan gue PB Ono, dan satu lagi teman kita Omi apa? Omi Official, Ya. Omi Mulia Official. Ya, pokoknya di sini ya. Di sini dan di subscribe. Oke, bro. Oke, Wabillahi bye-bye. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Harapan. Wah, bebas. Kalau gaya bebas.